Penerapan bagi peserta didik untuk mengisi hari liburnya dengan menjalankan berbagai ibadah di bulan Ramadan hingga meminta tanda tangan kepada Ustadz yang menyampaikan kultum di jeda tarawih, terutama membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Nangkaya terlihat di Masjid Sajali Banjarmasin yang berada di jalan seberang Masjid Banjarmasin Tengah malam Jumat 14 Maret 2024 atau malam kelima Ramadan 1445 Hijriah. Penerapan bagi peserta didik untuk mengisi hari liburnya dengan menjalankan berbagai ibadah di bulan Ramadan, mulai dari sholat berjamaah hingga meminta tanda tangan kepada Ustadz yang menyampaikan kultum di jeda tarawih, tentunya membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Nangkaya terlihat di Masjid Sajali Banjarmasin yang berada di jalan seberang masjid atau Kampung Sasirangan Banjarmasin Tengah malam Jumat 14 Maret 2024 atau malam kelima Ramadan 1445 Hijriah. Sambil sholat tarawih dan berdoa, mereka kadang hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta tanda tangan, tapi menjadi ajang pula untuk saling bersilaturahmi. Ustadz Riza Ahmad Rifani SPD, Wetokodi Prima TV sangat menyambut baik adanya penerapan mengerjakan berbagai amal ibadah selawas bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang mana ini telah menjadi suatu kesyukuran kita bersama, yang mana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dinantikan oleh para umat muslim. Terkhususnya ulama-ulama kita di zaman salafus saleh terdahulu telah banyak sekali mengajarkan, di mana biasanya beliau mengajarkan kepada kita bahkan di 6 bulan sebelum bertemunya Ramadan, banyak di antara mereka yang berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, yang mana bulan ini tentu sudah perlu banyak sekali prepare, banyak sekali persiapan, banyak sekali doa yang termunajatkan hingga kita sekarang bisa berada di bulan hari ini. Dan di antara banyak fenomena di kalangan umat muslim di Indonesia khususnya terkait tentang bulan Ramadan ini adalah dengan adanya anak-anak yang mereka senantiasa sholat berjamaah. Dan kemudian di antara mereka ada yang meminta tanda tangan imam, di antara mereka ada yang bahkan langsung datang kepada imam dan juga pengisi ceramah maupun kultum di masjid-masjid tertentu. Ini tentu adalah sebuah kesyukuran kita juga bahwasanya di antara banyaknya ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah generasi mereka yang terus-menerus berulang. Yang mana generasi ini tentu akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang akan datang nantinya di kemudian hari. Dan bahkan kita ketahui bersama bahwasanya di antara tanda-tanda yang muncul di kaum muslimin adalah malaikat-malaikat kecil yang mereka biasanya hadir di masjid-masjid tertentu dengan suara-suara mereka yang senantiasa kita dengar, senantiasa kita lihat, sangat luar biasa menggairahkan. Di antara mereka tentu ada anak-anak yang biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka meskipun mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak ini mereka berada dalam kondisi mumayyiz. Mereka bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Mereka bahkan berada dalam suatu kondisi di mana mereka belum balik. Dan tentunya pembiasaan ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik sekali untuk dibiasakan di anak-anak khususnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya di zaman Rasul banyak sekali anak-anak kecil yang berkeliaran. Kita ketahui cerita bagaimana kemudian Sayyidatuna Hasan dan Sayyidatuna Husain ketika masih belia senantiasa bermain di masjid. Bahkan konon ceritanya Sayyidatuna Hasan dan Husain ini ketika mereka sedang kecil, ya, mereka melihat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Saking mereka senang bermainnya, bahkan mereka biasa pernah untuk berhambin, bahasa Banjarnya balah. Mereka kemudian memeluk Nabi, mereka kemudian berada di pangkuan Nabi, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam dalam kondisi yang sangat lama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayangnya dengan anak kecil, bahkan anak kecil yang ketika beliau sholat pun sholat beliau menjadi dilamakan, hanya sekedar untuk memberikan tarbiyatul aulad kepada anak-anak kita bahwasanya mereka adalah penerus daripada keberlangsungan umat muslim. Dan di antara doa juga yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, yang mana ini juga
abadikan di dalam Al-Quran adalah doa meminta keturunan yang soleh dan solehah. Sebagaimana doa yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolong berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang mana ketika melihat mereka, mata kami selaku hambamu ya Allah merasa sejuk, merasa tenang, merasa damai ketika melihatnya. Dan jadikanlah kami merupakan pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini kemudian memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bahwasanya di antara doa yang dihadirkan, yang diajarkan untuk umat Islam adalah doa meminta keturunan yang soleh dan solehah. Dan tentu di antara proses dalam menuju predikat muttaqin yang disebutkan dalam ayat tadi adalah dengan pembiasaan di masjid, pembiasaan bagaimana anak-anak mereka mendengarkan ceramah, pembiasaan ketika mereka sholat, pembiasaan ketika mereka sedang berbaur dengan sesama kaum muslimin. Maka tentu ini menjadi sebuah anugerah, maka tentu ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat menakjubkan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan fenomena ini dapat terus berlangsung, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak di masjid bisa menjadi sebuah wasilah di mana keberlangsungan umat Islam, generasi-generasi muttaqin yang robbaniyun bisa terus-menerus hadir, dan mereka, anak-anak kita, bisa menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.